Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfian Septinanda Caturutomo dengan NIM 2019-210630. Saya selaku dari kelompok 6 mempresentasikan tentang komunikasi. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak lain sehingga terjadi pengertian bersama. Jika tidak terjadi kesamaan antara kedua aktor komunikasi, akan komunikator dan komunikasi itu dengan lain perkataan komunikasi itu tidak mengerti pesan yang diterimanya, maka komunikasi tidak terjadi. Dalam rumusan lain, situasi tidak komunikatif. Hakikat komunikasi itu adalah suatu proses pernyataan antara manusia yang dikatakan itu adalah pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa sebagai alat penyalurnya. Dalam bahasa komunikasi tersebut disebut message. Orang menyampaikan pesan, komunikator, sedangkan orang yang menerima pesan disebut komunikator. Untuk tegasnya, komunikasi berarti proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikasi. Tujuan dan manfaat komunikasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tujuan komunikasi. Yang pertama itu tujuan ada 4. Yang pertama itu mengubah sikap. Yang kedua itu mengubah opini atau pendapat pandangan. Yang ketiga itu mengubah perilaku. Yang keempat itu ada mengubah masyarakat. Yang pertama saya akan menjelaskan mengubah sikap. Yang mengubah sikap itu jika seseorang menanggapi dengan baik, maka sikap yang diterima itu baik dengan orang lain. Yang kedua itu mengubah opini pendapat. Jika ada seorang berpendapat dengan pandangan atau menerima pendapat orang lain, maka Anda bisa menerima dengan baik dan sopan kepada pendapat yang memberikan pendapat kepada Anda. Yang ketiga itu mengubah perilaku. Mengubah perilaku, semisal Anda dengan perilaku buruk, maka Anda bisa belajar dengan baik kepada orang yang berhadapan komunikasi dengan Anda. Mengubah masyarakat. Mengubah masyarakat itu seperti jika masyarakat Anda itu baik, maka Anda akan ikut baik pada masyarakatnya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi itu ada 4 juga. Yang pertama menginformasikan, mendidik, menghibur, mempengaruhi. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang menginformasikan. Menginformasikan itu seperti menginformasikan hal-hal berita atau acara kepada semua orang atau terhadap Anda. Yang kedua itu mendidik, seperti mendidik itu mendidik sekolah, terus sekolah melalui mengajar dengan baik terhadap siswa-siswinya. Menghibur itu seperti
orang menyanyi menghibur kepada orang yang lagi bersedih. Yang keempat itu mempengaruhi. Mempengaruhi itu semisal seperti kayak media sosial seperti handphone, maka semua masyarakat akan mengikuti memakai handphone itu. Manfaat komunikasi itu ada 3. Yang pertama, menyelesaikan masalah lebih cepat. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Yang ketiga itu hubungan kerja yang lebih baik. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang menyelesaikan masalah lebih cepat. Ketika didapati sebuah masalah, maka biasanya selalu ada diskusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Apabila orang-orang yang terlibat itu tidak dapat saling berkomunikasi secara efektif, maka akan lebih susah untuk mengerti apa yang dimaksud dari pembicaranya. Dampaknya itu adalah lebih sulit untuk mencari akar permasalahan yang akhirnya membutuhkan waktu lebih lama untuk menemukan solusinya. Yang kedua itu saya akan menjelaskan tentang meningkatkan produktivitas. Yang semakin besar perusahaan, maka semakin kompleks pula struktur organisasinya dan cara komunikasi antar karyawan. Seperti contohnya dalam perusahaan teknologi, apabila komunikasi antar project manager dengan anggota tim teknisi yang lain tidak efektif, bayangkan saja beberapa lama waktu tidak produktif yang harus dihabiskan hanya untuk membuat para teknisi mengerti apa yang dimaksud oleh project manager. Jadi semakin efektif komunikasinya, maka semakin cepat orang lain mengerti apa yang dibicarakan, sehingga eksekusi pun lebih cepat. Yang ketiga, saya akan menjelaskan hubungan kerja yang lebih baik, kerjasama yang lebih baik. Seperti suatu bisnis akan berkembang lebih cepat apabila terjalin kerjasama dengan pihak lain. Contohnya seperti ada usaha toko roti ingin meningkatkan jumlah produksi perharinya, pastinya untuk memenuhi kebutuhan bahan baku roti tersebut. Apabila hanya membeli eceran seperti biasa pasti biaya yang dikeluarkan akan semakin mahal. Berbeda halnya apabila melakukan kerjasama dengan pemasok yang akhirnya mendapatkan harga spesial yang pastinya akan lebih menghemat pengeluarannya. Peran komunikasi itu ada 4. Yang pertama itu komunikasi dalam lingkungan pendidikan, komunikasi dalam lingkungan sosial. Yang ketiga itu ada komunikasi dalam lingkungan keluarga. Yang keempat itu, yang terakhir itu ada komunikasi dalam kelompok dan organisasi. Ya, sekarang saya akan menjelaskan yang pertama, komunikasi dalam lingkungan pendidikan. Itu tersebut juga dengan informasi pendidikan dan komunikasi pendidikan. Sebab terjadinya komunikasi memang di dunia pendidikan merupakan proses yang panjang yang melibatkan banyak unsur seperti pendidikan, administrasi pendidikan, proses komunikasi, peserta didik, pesan dan informasi pendidik, dan adanya tujuan-tujuan yang dicapai dari proses pendidikan dimaksud. Karena dalam proses pendidikan memang sebagian besar hanya bisa dilakukan melalui adanya proses komunikasi
dan keterlibatan informasi. Artinya hampir tidak ada proses pendidikan yang tanpa melalui komunikasi dan informasi. Orang menyampaikan pesan, mengajar, memberikan data dan fakta untuk kepentingan pendidikan, merumuskan kalimat yang baik dan benar. Semuanya hanya bisa dilakukan dengan penggunaan informasi komunikatif. Proses komunikasi dirancang atau dipersiapkan secara khusus untuk tujuan-tujuan penyampaian pesan atau informasi pendidikan. Yang kedua itu saya akan menjelaskan tentang komunikasi dalam lingkungan sosial. Seperti suatu kelompok yang di dalam lingkungan masyarakat sosial sedikit banyak karena adil berkomunikasi dan proses berbagi informasi. Keluarga pun diawali oleh peristiwa komunikasi. Bukankah terbentuknya keluarga kita asalnya dari peristiwa komunikasi? Ya, dimulai dari kontak pandang, lalu menaksir, dilanjutkan kepada melamar, dan akhirnya terjadi ikatan perkawinan. Semuanya dilakukan dengan komunikasi dan pertukaran informasi, atau setidaknya adil berkomunikasi dan informasi sangat besar dalam hal ini. Yang ketiga itu ada komunikasi dalam lingkungan keluarga. Saya akan menjelaskan tentang ini. Seperti komunikasi di dalam keluarga, komunikasi juga sangat besar kedudukannya dalam mempertahankan kelangsungan hidup keluarga yang bersangkutan tanpa diimbangi dengan pelaksanaan komunikasi yang terbuka antar anggota dalam suatu keluarga. Dipastikan tidak akan terjadi keharmonisan di dalamnya. Salah satu syarat utama untuk memahamkan orang lain dalam lingkungan keluarga adalah berkomunikasi yang terbuka tadi. Masing-masing anggota keluarga saling membuka diri atau hal-hal yang bisa menjadikan tidak berjalannya anggota keluarga. Dengan membuka diri tersebut, maka tiap anggota keluarga yang lain akan memahami kemauan dan gagasannya, sehingga jika pun terjadi hal-hal yang berbeda, akan bisa dicari jalan keluarnya. Yang terakhir itu saya akan menjelaskan komunikasi dalam kelompok dan organisasi. Suatu kelompok dan organisasi itu juga ada komunikasinya. Yang pertama, lebih memusatkan diri pada peristiwa komunikasi yang terjadi antar beberapa orang, baik yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur. Sedangkan yang terakhir ini lebih dinamis sifatnya. Kelompok yang mudah terstruktur dan sudah terorganisasikan secara tetap seperti tampak dalam organisasi sosial dan lembaga kemasyarakat, dan biasanya anggota-anggota relatif tetap dan terdaftar secara formal. Sedangkan pada kelompok yang tidak terstruktur tadi tidak selalu terdaftar secara formal. Sekian dari presentasi saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Raflan Yuzafarezi. Nomor induk mahasiswa 2019-210700. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi komunikasi yang tadi
sudah sempat dijelaskan oleh rekan saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, di sini saya yang pertama akan menjelaskan mengenai proses komunikasi. Nah, di dalam sebuah komunikasi tentu sebelumnya akan terjadi sebuah proses di mana komunikasi itu dapat berlangsung. Nah, di dalam proses komunikasi yang pertama itu ada yang namanya pengirim pesan atau sender. Nah, pengirim pesan di sini adalah orang yang mempunyai ide, yang idenya itu untuk disampaikan kepada seseorang dengan harapan dapat dipahami serta oleh orang menerima pesan itu bisa sesuai dengan maksudnya. Maka dari itu pengirim pesan harus dengan teliti ya membuat isi pesan dan atau materinya, agar yang menerima itu nanti juga tidak bingung dan penyampaiannya itu tidak berbelit-belit. Nah, itu pengirim pesan. Dan yang kedua ada simbol atau isyarat. Nah, simbol atau isyarat ya ini ada di tahap pengirim pesan itu. Saat mengirim pesan itu membuat kode atau simbol, nah, sehingga pesan itu tadi dapat dipahami oleh orang lain. Nah, biasanya sebagai contoh itu seorang manajer menyampaikan pesan dalam bentuk kata-kata, lalu gerakan anggota badan atau gestur seperti gerakan tangan, kepala, mata, atau mungkin sekitar bagian muka. Nah, tujuan dari penyampaian pesan isyarat ini adalah untuk mengajak yang pertama, kemudian membujuk atau mengubah sikap perilaku atau menunjukkan sesuatu atau beberapa bagian arah tertentu. Kemudian yang selanjutnya adalah media atau penghubung. Nah, di dalam komunikasi tentunya ada yang namanya media atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan komunikasi itu tadi. Nah, medianya itu bisa seperti televisi, pemancar suara atau radio, kemudian surat kabar, papan pengumuman seperti mading, dan juga telepon genggam. Nah, media-media yang baru saja saya sebutkan ini itu bisa dipengaruhi oleh isi pesan yang akan disampaikan, jumlah penerimaan pesan, dan situasi. Ya, kemudian mengartikan kode dan isyarat. Nah, setelah pesan diterima melalui media atau juga melalui isi pesannya seperti isyarat misalnya atau simbol, melalui indera seperti kalau melalui isyarat itu bisa seperti itu tadi ya, tangan, mata. Nah, menerimanya itu juga menggunakan isyarat seperti indera, yaitu telinga, mata, dan tangan, dan juga bisa menggunakan mulut. Nah, di sini maka si penerima pesan itu harus dapat mengartikan simbol atau isyarat dari pesan yang ia terima, sehingga tujuannya pun agar bisa dimengerti dan dipahami. Jadi penerima pesan itu harus paham isi pesannya. Kalau tidak paham dengan isi pesannya, maka si penerima tidak akan bisa memahami isi pesan, ya.
Selanjutnya ada penerima pesan. Nah, penerima pesan itu orang yang mendapatkan pesan, kemudian dia bisa memahami isi dari pesan yang disampaikan oleh pengirim pesan, meskipun entah itu dalam bentuk kode, simbol atau isyarat, tanpa mengurangi sedikit pun arti pesan yang dimaksud oleh pengirim. Maka dari itu perlu digarisbawahi bahwa penerima pesan itu harus bisa mengartikan dan memahami isi pesan. Dan selanjutnya ada feedback, tanggapan atau umpan balik. Nah, feedback di sini adalah isyarat atau tanggapan yang berisi pesan dari penerima pesan dalam bentuk verbal maupun non-verbal. Nah, lalu juga dapat disampaikan oleh penerima pesan atau orang lain yang bukan penerima pesan. Feedback yang disampaikan oleh penerima pesan itu pada segi umumnya merupakan umpan balik langsung yang mengandung pemahaman atas pesan tersebut, dan sekaligus merupakan apakah pesan itu akan dilaksanakan atau tidak. Misalnya seperti manajer mengatakan kepada karyawan bahwa perusahaan harus meningkatkan produksi agar konsumen bisa lebih meluas, pembelinya, konsumennya bisa lebih meluas dan labanya meningkat. Nah, pesan itu tadi yang disampaikan, penerima itu harus memberikan tanggapan. Nah, tanggapannya di sini bisa setelah mendapatkan pesan, kemudian karyawan itu tadi langsung bekerja, meningkatkan produksi kapasitasnya, dan pada akhirnya apa yang menjadi tujuan perusahaan tercapai. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya ada gangguan. Nah, mungkin menurut pemahaman kita, gangguan itu bukan merupakan bagian dari proses komunikasi ya, tetapi gangguan itu punya pengaruh dalam proses komunikasi, karena hampir di setiap situasi itu selalu ada hal yang bisa mengganggu terjadinya proses komunikasi. Nah, gangguan itu juga hal yang merintangi atau menghambat komunikasi, sehingga bisa jadi pengirim ketika mengirimkan sebuah pesan itu ketika sampai di penerima bisa terjadi salah mengartikan atau salah memahami isi, sehingga apa yang menjadi tujuan isi pesan itu tadi tidak dapat tersampaikan dengan baik. Nah, kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu media komunikasi. Nah, media komunikasi di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya itu juga dibedakan menjadi tiga. Yang pertama ada fungsi produksi. Nah, fungsi produksi itu adalah media komunikasi yang berguna untuk menghasilkan informasi. Contohnya komputer yang mengelola kata atau software di komputer yang mengelola kata, yaitu Microsoft Word misalnya. Kemudian yang kedua ada fungsi reproduksi. Nah, fungsi reproduksi di sini itu adalah media komunikasi yang kegunaannya itu untuk memproduksi ulang dan menggandakan informasi. Contohnya
audio tape recorder atau alat rekaman, kemudian ada video tape atau perekam gambar dan suara. Nah, selanjutnya yang ketiga ada fungsi penyampaian informasi. Nah, fungsi penyampaian informasi di sini adalah media komunikasi yang digunakan untuk komunikasi, dan kegunaannya itu juga untuk menyebarluaskan, menyampaikan pesan kepada komunikator yang menjadi sasaran, contohnya telepon, fax, email, dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua berdasarkan bentuk. Berdasarkan bentuk di sini dibedakan juga menjadi 3, yaitu yang pertama ada media cetak. Nah, media cetak itu berupa seperangkat barang yang dicetak yang kegunaannya itu sebagai sarana penyampaian pesan, contohnya surat kabar, brosur, buletin, dan majalah. Yang kedua ada media visual atau media pandang. Nah, media visual itu adalah media yang menerima pesan yang tersampaikan dengan menggunakan indera pendengaran atau juga menggunakan media indera penglihatan, ya, mohon maaf, contohnya seperti radio, kemudian bisa juga televisi. Nah, yang ketiga ada media audiovisual, yaitu media komunikasi yang dapat dilihat sekaligus didengar. Jadi untuk mengakses informasi yang disampaikan itu digunakan indera penglihatan dan pendengaran sekaligus, contohnya itu televisi dan juga handphone atau telepon genggam. Nah, kemudian berdasarkan jangkauan penyebaran informasi. Nah, di sini ada yang pertama media komunikasi eksternal. Nah, media komunikasi itu kan digunakan untuk menjalin hubungan dalam hal penyampaian pesan atau penyampaian informasi agar tujuan pesan itu bisa tersampaikan dengan pihak luar misalnya. Nah, media komunikasi eksternal itu sering digunakan antara lain radio, kemudian media komunikasi dan informasi yang termasuk media audio yang hanya dapat memberikan rangsangan audio pendengaran saja. Nah, melalui alat ini orang dapat mendengar siaran tentang berbagai peristiwa, kejadian penting dan yang baru, kemudian masalah-masalah kehidupan serta acara hiburan yang menyenangkan. Kemudian yang kedua ada media komunikasi internal. Nah, media komunikasi internal itu adalah sebuah sarana penyampaian dan penerimaan informasi di kalangan publik internal dan sifatnya itu non komersil. Nah, kemudian penerima maupun pengirim informasi itu adalah orang-orang publik internal. Media yang biasanya digunakan secara internal itu seperti telepon, surat, papan pengumuman, majalah bulanan, kemudian seperangkat alat percetakan, media cetak, ya, terus kemudian media pertemuan dan pembicaraan. Ya, kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis komunikasi. Nah, jenis komunikasi itu ada beberapa, ya. Nah, tapi sebelum itu kita perlu sedikit memahami bahwa sekali lagi komunikasi itu digunakan untuk menciptakan atau meningkatkan aktivitas hubungan antar manusia atau kelompok melalui sebuah pesan. Nah,
Kemudian jenis komunikasi itu yang pertama ada komunikasi verbal dengan kata-kata yang mencakup beberapa aspek, misalnya aspek vocabulary atau perbendaharaan kata-kata. Nah, komunikasi itu tidak akan efektif bila pesannya disampaikan dengan kata-kata yang tidak dimengerti. Karena itu, sebagai kita yang membuat pesan atau pengirim pesan, kita harus pandai-pandai dalam mengolah kata, menentukan kata, frasa menjadi kata-kata yang ketika dibuat dalam pesan itu bisa dipahami nanti oleh penerima pesan. Nah, kemudian ada kecepatan. Komunikasi itu akan bisa efektif dan sukses bila kecepatan bicara dapat diatur dengan baik, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Karena jika terlalu lambat mungkin bisa menyebabkan orang yang mendengar pesan itu bosan, atau jika kalau terlalu cepat itu bisa menyebabkan orang itu enggan mendengarkan karena tidak dapat dipahami. Kemudian intonasi suara. Nah, intonasi suara ini bisa mempengaruhi arti pesan secara dramatis, sehingga pesan akan punya banyak sisi yang disampaikan. Nah, kemudian ada humor. Menurut Dukan tahun 89, humor itu bisa meningkatkan kehidupan yang bahagia. Maka dalam penyampaian pesan itu bisa disampaikan dengan sedikit gurauan yang hingga menyebabkan orang itu sedikit tertawa, karena humor atau membuat orang tertawa itu bisa meredahkan stres, juga nyeri pada kepala, kemudian juga bisa mempengaruhi psikis seseorang. Nah, kemudian singkat dan jelas. Nah, jika tadi komunikasi itu akan efektif disampaikan dengan pengaturan kecepatan yang seimbang, tidak cepat dan tidak lambat, jadi pas ya. Nah, kemudian penyampaian komunikasi itu juga efektif kalau kita menyampaikan pesannya itu dengan singkat dan jelas, tidak berbelit-belit. Nah, jadi kita menjelaskan itu langsung ke pokok permasalahan. Jika diperlukan juga bisa menyampaikan pesannya itu dimulai dengan latar belakangnya, jadi tidak berbelit-belit, singkat, padat, jelas itu agar mudah dimengerti. Kemudian timing atau waktu yang tepat. Nah, ini juga perlu diperhatikan dalam kita berkomunikasi itu, agar kita itu juga paham bahwa seseorang bersedia untuk mendengarkan komunikasi kita. Nah, berkomunikasi itu artinya juga dapat menyediakan waktu untuk mendengar atau memperhatikan apa yang disampaikan. Tujuannya tetap sama, agar komunikasi atau pesan yang disampaikan itu bisa dimengerti. Nah, selanjutnya itu ada komunikasi non-verbal. Nah, komunikasi non-verbal ini biasanya dengan bahasa tubuh ya, penyampaian pesan tanpa kata-kata, jadi menggunakan bahasa tubuh seperti ekspresi wajah, mimik wajah ya, karena ekspresi wajah itu juga bisa mencerminkan suasana emosi seseorang. Kemudian kontak mata ini juga menjadi satu hal penting yang juga perlu diperhatikan ketika kita berkomunikasi, kita berinteraksi. Ketika kita memperhatikan, baiknya kita itu mata itu untuk fokus
melihat kepada arah orang yang menyampaikan pesan. Kemudian ketika menjawab juga kontak mata kita harus terfokus pada yang menyampaikan informasi. Nah, tujuannya itu ya untuk menghargai lawan bicara dengan kemauan untuk memperhatikan, bukan hanya mendengarkan saja. Kemudian postur tubuh dan gaya berjalan. Nah, cara orang berjalan atau duduk itu juga berbeda. Berdiri dan bergerak itu bisa memperlihatkan ekspresi orang tersebut. Nah, postur tubuh dan gaya berjalan merefleksikan emosi, konsep diri, dan tingkat kesehatannya. Kemudian suara, menarik nafas panjang, misalnya tangisan, itu juga ungkapan perasaan dan pikiran seseorang yang dapat diartikan sebagai komunikasi. Bila dikombinasikan dengan semua bentuk komunikasi nonverbal lain sampai desis atau suara dapat menjadi pesan yang sangat jelas. Dan ini yang terakhir adalah gerak isyarat, adalah gerakan isyarat yang dapat mempertegas pembicaraan. Jadi menggunakan isyarat sebagai bagian dari komunikasi itu seperti mengetuk-ngetukkan kaki atau menggerakkan tangan selama berbicara, menunjukkan seseorang dalam keadaan stres atau bingung, atau sebagai upaya untuk menghilangkan stres atau tidak canggung saat berbicara. Nah, mungkin itu sekian yang bisa saya sampaikan. Kemudian presentasi saya tutup. Mohon maaf bila dari kelompok kami ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.